Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amanda dengan NIM 09031282328100 dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Dengan judul Analisis pengaruh faktor meteorologi terhadap konsentrasi PM25 global dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat menggunakan random forest dan XGBoost. Nah, masuk ke bab 1, latar belakang. Nah, pada paragraf pembuka ini, itu berisi mengenai penjelasan konteks umum dan signifikan topiknya. Jadi, penelitian ini tuh bermula dari masalah yang sebenarnya sudah kita rasakan selama ini di berbagai belahan dunia, yaitu polusi. Polusi udara sendiri terjadi karena berbagai zat berbahaya yang masuk ke atmosfer, baik itu dari aktivitas manusia seperti asap kendaraan bermotor, pabrik, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan pembakaran biomasa, maupun dari proses alam seperti gunung meletus, kebakaran hutan, dan debu-debu. Seiring dengan industrialisasi dan urbanisasi yang terus meningkat secara global, kualitas udara pun semakin menurun. Kondisi ini menjadikan polusi udara sebagai salah satu resiko lingkungan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dan seperti yang juga dinyatakan dalam jurnal Matara et al. Tahun 2024. Nah, dampaknya itu dinyatakan di situ dampaknya itu langsung ke kesehatan masyarakat, terutama dalam bentuk penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Masuk ke paragraf kedua, ini membahas mengenai eh, permasalahan spesifiknya. Nah, jadi dari banyak polutan udara itu, yang paling kami soroti dalam penelitian ini adalah mengenai PM25. PM25 itu sendiri merupakan partikel dengan diameter maksimal 2,5 mikrometer, yang itu kira-kira 30 kali lebih kecil dari rambut kita. Nah, karena sekecil itu, partikel ini bisa lolos masuk ke dalam paru-paru, bahkan ke aliran darah manusia, dan itulah yang membuatnya menjadi sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Seperti yang juga dinyatakan dalam WHO, mencatat polusi udara menyebabkan sekitar 7 juta kematian per tahun, dan PM25 jadi salah satu penyebab utamanya, bahkan berdasarkan analisis Global Burden of Disease 2021 yang juga dipublikasikan oleh Fang et al. Tahun 2025. Ini itu berkontribusi pada lebih dari 231 juta delis secara global. Itu sendiri bukan cuma menghitung kematian, tapi juga menghitung berapa tahun hidup sehat yang hilang karena seseorang hidup dengan penyakit akibat paparan dari PM25 ini. Jadi angka itu mencerminkan betapa luasnya dampak PM25 itu tidak hanya soal kematian, tetapi juga kualitas hidup dari jutaan manusia di dunia. Nah, di paragraf ketiga, ini mengenai tinjauan singkat mengenai riset sebelumnya. Kami juga melakukan review terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik atau judul kami ini. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Konita et al. 2025 ini.
yang meneliti PM25 di kota Pontianak. Nah, hasilnya itu didapatkan menunjukkan bahwa variabel meteorologi seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin itu terbukti berpengaruh terhadap konsentrasi PM25 di atmosfer. Nah, yang kedua itu ada juga dari jurnal Lolita dan Pakpahan pada tahun 2025 yang menyatakan kalau paparan PM25 yang tinggi terbukti berhubungan langsung dengan meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada masyarakat perkotaan khususnya. Kemudian ketiga dalam jurnal Rahadianto tahun 2026 ini itu dibuktikan bahwa faktor cuaca dan konsentrasi PM25 itu memiliki kesetaraan yang signifikan dengan peningkatan kasus ISPA di Kota Semarang khususnya pada penelitian itu. Dan keempat, seperti yang diungkapkan pada jurnal Kolyanawati et al. Tahun 2024, terdapat pola variasi harian PM25 yang dinamis, serta hubungannya erat dengan variabel meteorologi di Indonesia, terutama yang dipicu oleh kebakaran gambut dan pergantian musim. Nah, masuk ke paragraf keempat. Oke, paragraf keempat ini membahas mengenai identifikasi research gap-nya. Nah, dari semua penelitian itu, kami menemukan satu kesamaan. Kebanyakan masih bersifat parsial, artinya hanya fokus di satu lokasi saja, atau hanya melihat satu sisi masalah, atau masih menggunakan metode analisis yang berbeda dengan yang kami gunakan, yang dimana itu masih kurang mampu menangkap hubungan non-linear. Selain itu, integrasi analisis faktor meteorologi, dinamika konsentrasi PM25 ini, dan implikasi kesehatannya terhadap masyarakat dalam satu kerangka penelitian yang komprehensif dan berskala global itu masih sangat terbatas. Belum ada yang benar-benar mengintegrasikan ketiga hal itu sekaligus. Nah, jadi inilah yang menjadi celah untuk kami dan sekaligus menjadi motivasi utama kami dalam melakukan penelitian ini. Pada paragraf kelima. Nah, paragraf kelima ini berbicara mengenai solusi yang diusulkan. Untuk menjawab celah itu, kami mengusulkan penggunaan dua metode, yaitu machine learning berbasis ensemble, yaitu random forest dan XGBoost. Nah, kenapa dua algoritma ini? Karena seperti yang juga dinyatakan pada jurnal Matara tahun 2024, keduanya mempunyai kemampuan untuk menangkap hubungan yang kompleks dan non-linear antara variabel. Itu tuh sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara optimal oleh metode statistik konvensional. Dan Forest bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan, lalu menggabungkan hasilnya, sementara XGBoost belajar secara bertahap dengan memperbaiki kesalahan dari setiap iterasi sebelumnya. Dengan pendekatan ini, kami harap bisa mendapat gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat tentang bagaimana kondisi cuaca mempengaruhi konsentrasi PM25 pada skala global ini. Masuk pada paragraf penutup, paragraf ke-6, itu berisi mengenai tujuan dan kontribusi. Jadi, secara konkret, penelitian ini punya tiga tujuan, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh faktor meteorologi terhadap konsentrasi PM25 secara global menggunakan random forest dan XGBoost. Terus yang kedua itu membandingkan performa kedua model tersebut dalam memprediksi konsentrasi PM25, dan ketiga mengevaluasi implikasinya terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan standar WHO Air Quality Guidelines 2021. Kontribusi yang pernah kami harapkan
Dari kontribusi yang kami harapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pool fluktuasi PM25 secara global, sekaligus menjadi referensi berbasis data untuk mendukung kebijakan pengendalian polusi udara dan perlindungan kesehatan masyarakat. Masuk ke bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Bab 2 poin pertama ini membahas mengenai PM25 dan distribusi globalnya. Pada tinjauan pustaka, kami mulai dengan membahas PM25 dan distribusinya secara global. PM25 itu sendiri bersumber dari emisi kendaraan, kegiatan industri, dan pembakaran biomasa. Sini, seperti yang juga dinyatakan pada jurnal Chen pada tahun 2024, melalui kajian kohort internasionalnya, konsentrasi PM25 itu hampir semua wilayah di dunia sudah melampaui batas aman WHO sebesar 5 mikrogram per meter kubik. Dan ini berdampak pada kesehatan populasi di berbagai belahan dunia dengan tingkat paparan yang berbeda-beda. Nah, yang menarik, kadarnya sangat bervariasi antar wilayah, tergantung kondisi lokal seperti topografi, kepadatan emisi, dan dinamika atmosfer. Seperti yang juga dikonfirmasi dalam jurnal Wang tahun 2023, bahwa pendekatan kondisi lokal antar wilayah dan musim inilah yang membuat pendekatan pemodelan yang mampu mengakomodasi variasi tersebut menjadi sangat penting. Selanjutnya pada poin kedua itu pengaruh faktor meteorologi terhadap konsentrasi PM25. Nah, kami membahas bagaimana cuaca mempengaruhi PM25, yang dimana juga dinyatakan pada salah satu referensi dari Wang tahun 2023 bahwa kecepatan angin terbukti menjadi variabel paling dominan. Angin yang kencang membantu mendispersi dan mengencerkan partikel PM25 di atmosfer melalui pers dispersi, sehingga konsentrasinya turun. Sebaliknya, kalau anginnya lemah, partikelnya cenderung diam dan menumpuk. Seperti yang juga dibuktikan pada jurnal Duen tahun 2023, Duen tahun 2023 dan sama tahun 2023 juga pada tingkat lokal, inversi suhu yang terjadi pada malam hari menyebabkan lapisan batas atmosfer yang stabil, sehingga polutan sulit terdispersi dan akumulasinya semakin parah. Sementara di Indonesia, seperti yang juga diungkapkan pada jurnal Kolianawati tahun 2024, bahwa variasi PM25 sangat dipengaruhi oleh pergantian musim dan kebakaran gambut yang diperparah kondisi meteorologi tertentu. Masuk ke poin 2.3. Nah, subbab 2.3 ini membahas mengenai dampak PM25 terhadap kesehatan masyarakat. Nah, pada subbab ini, kami bahas soal dampak PM5 ke kesehatan masyarakat. Jadi, dari yang kami pelajari, paparan PM25 dalam jangka panjang itu ternyata bisa meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung. Dan yang bikin kami makin khawatir itu efeknya jauh lebih parah, bisa membuat kelompok rentan seperti lansia itu mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan pernapasan ini. Dan bukan cuma terjadi di satu negara saja, tapi konsisten terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Jadi ini memang masalah kesehatan global yang serius. Yang paling kami soroti dari temuan-temuan ini adalah bahwa sebenarnya ribuan kematian per tahun itu bisa dicegah kalau aja konsentrasi PM25 itu bisa ditekan sesuai dengan standar
WHO. Belum lagi PM25 sama perubahan iklim itu saling mempengaruhi satu sama lain. Suhu tinggi dan gelombang panas justru membuat dampak PM25 itu semakin berat, terutama untuk kesehatan penyakit seperti asma dan PPOK. Nah, dari masalah-masalah ini, kami merasa perlu untuk mengembangkan penelitian ini, karena menurut kami analisis berbasis data ini bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi dampak PM25 terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian pada poin 2.4, ini masuk ke pembahasan singkat mengenai random forest dan XGBoost dalam analisis PM25. Nah, di subbab terakhir ini, jadi random forest itu, cara kerjanya itu lumayan mudah dengan menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan sekaligus. Dan ini juga terbukti sangat efektif untuk estimasi PM25 dengan akurasi yang tinggi, sementara XGBoost itu beda lagi. Di sini dia belajar dari kesalahan secara bertahap pada tiap iterasinya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang dimana itu membuat dia unggul dalam mengklasifikasi konsentrasi PM25. Yang bagus itu kombinasi keduanya itu eh, bagus untuk digabung dengan metode SHP. Jadi bisa kita lihat di variabel mana yang paling berpengaruh secara transparan eh, dan hasilnya bisa langsung diterjemahin dari eh diterjemahin jadi rekomendasi kebijakan. Nah, makanya kami memilih dua algoritma ini karena kami ingin melihat hasilan analisis yang bukan cuma akurat tetapi juga benar-benar bisa bermanfaat untuk pengendalian kualitas udara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.